Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan berbagi informasi terkait cara perawatan tanaman padi di fase generatif dan nutrisi apa saja yang diberikan supaya bulir padi terisi penuh dan juga bobotnya lebih berisi. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara mendapatkan informasi terbaru dari channel Kang Mumu. Mengapa ilmu tentang cara merawat tanaman padi yang baik dan benar harus dikuasai oleh kita selaku petani? Tidak lain adalah supaya hasil panen dari tahun ke tahun hasilnya bisa maksimal. Padi adalah komoditas utama di Indonesia. Sayangnya seringkali kualitas panennya masih rendah. Selama ini, kebanyakan petani lokal masih menggunakan cara tradisional untuk merawat tanaman padi mereka. Itu pun ilmu yang didapatkan bukan dari narasumber ahli ataupun buku dan sejenis lainnya, melainkan hanya turun-temurun dari nenek moyang saja. Padahal mengingat beras adalah makanan utama orang Indonesia, pasokan beras sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Jika saja hasil panen dari padi kita adalah beras berkualitas tinggi, maka akan memiliki daya saing di pasar lokal ataupun di pasar luar negeri. Kalau beras lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, secara tidak langsung pendapatan petani juga ikut naik. Dikala saat ini harga gabah lagi meroket, ini menjadi peluang bagi kita selaku petani untuk memperbaiki kesejahteraan. Nah, Kang Mumu sendiri akan berbagi informasi terkait cara merawat padi di fase generatif, yaitu di mana masa pertumbuhan reproduksi tanaman padi dimulai dan nutrisi apa saja yang perlu diberikan. Mari kita simak. Yang pertama yang harus dilakukan pada saat padi menjelang bunting sekitar umur tanaman 45 sampai dengan 55 hari setelah tanamnya, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan nutrisi yang memiliki kandungan kalium dan fosfornya tinggi. Fungsi dari kalium sendiri adalah meningkatkan kualitas buah. Unsur hara kalium berguna membentuk dan mengangkut karbohidrat serta sebagai katalisator dalam pembentukan protein. Selain itu, kalium berfungsi mengatur berbagai kegiatan unsur hara mineral lainnya sehingga membuat kualitas buah meningkat dan dari bentuk, rasa, kadar, dan berat juga warna menjadi lebih baik. Manfaat lain dari unsur hara kalium pada tanaman adalah menaikkan pertumbuhan jaringan meristem dan mengatur pergerakan stomata. Kalium juga membantu perkembangan akar tanaman sehingga batang tanaman dapat berdiri tegak serta tidak mudah roboh. Sedangkan fungsi dari unsur hara fosfor yaitu berperan pada tumbuhan untuk akar, bunga, dan juga buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan memperbaiki struktur perakaran sehingga daya serap tanaman
terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama-sama dengan unsur kalium, fosfor dipakai juga untuk merangsang proses pembungaan. Nah, salah satu jenis pupuk yang digunakan para sahabat tani di Nusantara bisa menggunakan pupuk MKP Pak Tani atau dengan menggunakan pupuk padi pit B. Kedua jenis pupuk ini mengandung unsur hara yang baik untuk mengoptimalkan pembungaan, pengisian bulir padi, serta mudah larut dalam air sehingga bisa lebih cepat terserap oleh tanaman. Pupuk MKP Pak Tani sendiri memiliki kandungan fosfor 52% dan kalium 34%. Sedangkan untuk padi pit B memiliki kandungan nitrogennya 12%, fosfor 30% dan kalium sendiri 25%. Untuk cara aplikasinya, ini bisa disemprotkan pada tanaman padi dengan dosis 2-3 gram per liter air atau 2-3 sendok makan untuk satu tangkinya. Jenis pupuk ini bisa dicampur dengan pestisida. Yang selanjutnya, di usia padi 60 sampai dengan 65 hari setelah tanam, dilakukan penyemprotan kembali dengan penggunaan pupuk yang kandungannya kalium, magnesium, boron, dan silika. Untuk jenisnya bisa menggunakan pupuk Kalsigro 98. Kalsigro 98 merupakan pupuk tanaman dengan kandungan mikrokalsium yang mudah diserap oleh tanaman. Dapat mengatasi gejala kekurangan kalsium dengan kandungan kalsium 94%, magnesium 1,3%, silika 0,20%, Fe 0,3% dan boron 4,6 ppm. Untuk cara aplikasinya, disemprotkan pada tanaman dengan dosis 2-3 gram per liter airnya atau 2-3 sendok makan untuk satu tangki. Kemudian pada umur tanaman 70 sampai dengan 75 hari setelah tanam, semprotkan kembali dengan penggunaan kalium fosfat, silika, pupuk mikro lainnya. Jadi kedua pupuk yang tadi disatukan dengan dosis 1 sendok makan MKP atau padi pit B dan 1 sendok pupuk Kalsigro 98 untuk satu tangkinya. Diharapkan dengan penggunaan nutrisi yang komplit pada fase generatif bisa memaksimalkan hasil dari tanaman padi kita, baik dari hasil produksi, pengisian dari bulir padi sampai full ke punduk-punduknya, dan juga kualitas dari beras itu sendiri bisa menjadi beras kualitas premium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait pemeliharaan tanaman padi di fase generatif dan juga nutrisi yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman padi supaya pengisian bulir sampai ke punduk-punduknya dan bobotnya menjadi lebih tinggi. Untuk link pembelian produk bisa dilihat di deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.